warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Putra, biasa dipanggil Dimas. Di sini saya akan menjadi tutor kalian, Sistem Informasi Manajemen, atau yang biasa disingkat SIM. Ya, di minggu pertama ini kita akan membahas mengenai flowchart. Dalam membahas mengenai flowchart, kita harus tahu 3 hal, yaitu pertama kita harus tahu apa itu algoritma, apa itu flowchart, dan software apa yang kita gunakan di dalam flowchart ini. Nah, pertama kita akan membahas mengenai algoritma. Apa sih itu algoritma ya? Algoritma itu urutan atau langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah, seperti bagaimana cara membuat kopi, bagaimana cara membuat nasi goreng. Kan di dalam cara membuat kopi itu misalnya kita siapkan dulu kopi, gulanya, kita masak dulu airnya, kita tuangkan kopinya ke gelas, tambahkan air, kita aduk-aduk. Itu adalah algoritma. Terus flowchart itu apa? Nah, flowchart itu adalah metode untuk menggambarkan tahap-tahap untuk menyelesaikan suatu masalah beserta aliran data dengan simbol-simbol standar yang mudah dipahami. Nah, untuk mengetahui simbol-simbolnya langsung saja kita buka dulu aplikasinya, yaitu Microsoft Visio. Oke, kita buka ya Microsoft Visio. Nah, setelah itu ada tampilan awal di Visio itu, kita pilih aja yang blank drawing. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Visio 2016. Nah, di dalam Microsoft Visio 2016 ini, fiturnya lumayan lengkap dibanding dengan Microsoft sebelumnya. Nah, untuk membuatnya itu kita lihat ada menu save di sebelah kiri, kita klik kanan. Nah, di situ kita pilih flowchart. Setelah itu kita pilih basic flowchart. Nah, kita klik. Nanti di situ akan muncul simbol-simbol dari algoritma itu, dari algoritma flowchartnya. Kita lihat simbol-simbolnya. Nah, di sini ada simbol-simbol umum yang di dalam flowchart, yaitu terminator yang pertama. Terminator. Nah, itu adalah terminator. Terminator ini berfungsi untuk memulai atau menyelesaikan suatu program. Biasa kita kalau ingin membuat suatu program, kita harus memulainya dari terminator. Kita buat dulu terminatornya, baru prosesnya dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada simbol kedua, yaitu simbol input dan output data. Simbolnya itu seperti jajar genjang. Nah, jadi simbol ini berfungsi untuk memasukkan atau menginput atau mengeluarkan atau mengoutput data. Selanjutnya ada simbol predefinite. Nah, itu adalah simbol predefinite. Seperti kayak kita itu siapkan gula, siapkan air, siapkan nasinya. Ini kita akan menggunakan simbol predefinite. Selanjutnya, kita gunakan simbol proses. Proses ini adalah berarti proses dari urutan segala masalah. Simbolnya itu disimbolkan dengan persegi. Bisa persegi panjang atau persegi. Yaitu untuk pemrosesan data. Selanjutnya, ada simbol decision. Simbol decision itu simbolnya seperti layang-layang. Nah, itu adalah simbol decision, yaitu simbol percabangan bersyarat, di mana simbol itu seperti persyaratan, apakah langkah ini benar atau salah. Kalau benar kita harus bagaimana, kalau salah dari pernyataan itu kita harus bagaimana. Itu adalah simbol decision. Selanjutnya ada simbol lingkaran, itu disebut dengan on-page connector. Simbol itu sebagai penghubung satu halaman. Dan yang terakhir ada simbol off-page connector. Nah, itu adalah simbol on-page connector, penghubung halaman yang berbeda. Oke, langsung saja ya kita buat flowchartnya. Coba kita buat apa ya? Yang enak itu coba kita buat masak mie, cara masak mie atau mie goreng. Pertama-tama, untuk membuat flowchart dari masak mie, kita mulai itu dari simbol terminator. Kita gambarkan simbol terminatornya. Nah, setelah itu di simbol terminator ini, setelah mau kita perbesarkan atau tidak ukurannya, kita klik kanan di simbol terminator ini dan kita tambahkan teks, edit teks. Nah, di situ kita mulai aja, kita ketik start.
Nah, lalu kita masukkan lagi simbol predefinite. Predefinite. Kita masukkan simbol predefinite. Nah, lalu di dalam simbol predefinite ini kita ketik aja, klik kanan lagi edit text. Kita siapkan bungkus mie. Biasanya kan dalam masak mie itu kita siapkan dulu mie-nya, siapkan dulu kompornya, kita siapkan dulu airnya untuk dimasak, panci dan lain-lain. Itu dimasukkan ke dalam simbol predefinite. Selanjutnya kita buat lagi simbol input output yang bentuknya seperti jajar genjang. Nah, simbol input output ini adalah langkah-langkah atau yang untuk dimasukkannya. Misalnya di dalam simbol input output ini kita klik kanan, kita edit text. Nah, kita masukkan aja apa aja sih, misalnya masukkan air ke dalam panci. Ini simbol input output, berarti kita masukkan airnya ke dalam panci. Selanjutnya kita ambil simbol proses. Simbol proses. Nah, di simbol proses ini kita akan memproses suatu datanya. Misalnya yang tadi air kita masukkan, kira-kira di simbol proses ini kita apakan ya? Nah, kita masak airnya. Ini kita masukkan di simbol proses. Selanjutnya kita masukkan simbol proses lagi. Biasa dalam masak mie, setelah masak air itu, di prosesnya kita tunggu airnya sampai mendidih. Nah, itu kita masukkan ke dalam simbol proses. Nah, selanjutnya kita masukkan simbol input output. Karena setelah air mendidih, biasanya kita ngapain? Biasanya kita masukkan mie-nya ke dalam panci tersebut yang berisi air mendidih. Ya, kita klik kanan, kita edit text. Ya, kita masukkan mie ke dalam panci. Selanjutnya kita masuk lagi ke simbol proses, ambil lagi simbol proses. Di simbol proses ini kita aduk mie-nya, aduk dan tunggu hingga matang. Karena dalam masak ini biasanya setelah kita masukkan kita aduk-aduk mie-nya sampai matang. Setelah itu di sini kita masukkan simbol decision. Simbol decision itu adalah sebuah syarat. Di simbol decision ini biasanya diisi dengan kalimat pertanyaan. Masukkan simbol decision, kita ambil simbolnya yang berbentuk layang-layang. Nah, kita klik kanan, kita tambahkan teks. Edit text. Apakah sudah matang? Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, apakah sudah matang? Berarti jawabannya iya atau tidak. Nah, langsung kita hubungkan aja dengan konektor. Pertama, kalau tidak matang, coba kita kembali lagi, biasanya itu ke aduk. Nah, di situ, yang garis-garis ini adalah sebuah konektor. Biasanya kita klik 2 kali aja di garis itunya, yang sebelah kanan, garis. Nah, kita klik 2 kali. Kita isi dengan belum. Selanjutnya, lanjut lagi ke apa sudah matang, kita buat lagi konektor. Dan yang terakhir yaitu on pack. Jika sudah, kita ambil simbol on pack yang lingkaran. Nah, di situ A.
kita simbolkan aja dengan A. A itu ibarat mie. Nah, di sini bagaimana cara menyambungkan konektor? Cara menyambungkan konektor itu kita lihat di tab ribbonnya itu kita lihat menu insert. Nah, di insert itu ada yang namanya bacaan konektor. Nah, kita klik di konektor, kita buat deh garis-garisnya untuk menyambungkan dari simbol satu ke simbol lainnya. Ya, ini adalah flowchart pertama kita. Karena terakhir kita menggunakan simbol onPack, yaitu sebagai simbol penghubung antara flowchart satu dengan flowchart lainnya di satu halaman. Maka kita harus membuat flowchart kedua di halaman yang sama. Oke, langsung saja di sini saya sudah membuat flowchart kedua. Nah, pertama saya menggunakan simbol onPack lagi karena simbol ini akan menghubungkan dari flowchart yang ini ke flowchart yang ini. Nah, di sini saya sudah membuat. Untuk flowchart keduanya itu kita menggunakan pertama simbol onPack yaitu ini. Selanjutnya kita menggunakan proses karena tadi kan apakah sudah matang. Nah, kalau sudah matang, kalau iya berarti kita lanjutkan dengan kita matikan kompornya. Di sini saya menggunakan flowchart proses ini. Nah, selanjutnya ambil piring atau mangkuk. Kita menggunakan simbol proses lagi. Seterusnya kita menggunakan simbol proses lagi untuk tuangkan mie ke piring atau ke mangkuk. Selanjutnya lagi kita menggunakan simbol proses lagi untuk tuangkan bumbu ke dalam mie. Lalu kita aduk mie hingga rata, itu menggunakan flowchart proses lagi. Dan kita juga menggunakan simbol proses lagi karena mie sudah siap disajikan. Dan yang terakhir kita buat simbol terminator, yaitu untuk mengawali atau mengakhiri sebuah flowchart. Karena kita sudah selesai, oleh karena itu kita membuat simbol terminator N, yaitu stop. Dan ini adalah hasil flowchart dari masak mie. Sekian dari tutor hari ini mengenai flowchart. Terima kasih atas waktunya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.